Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai topik yang menarik, terutama dalam bidang pemasaran. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan khusus membahas tentang teknik riset pemasaran. Kita paham betul bahwa dalam dunia pemasaran yang namanya riset pemasaran itu merupakan salah satu faktor yang bisa menentukan gagal atau berhasilnya sebuah perusahaan untuk eksis dalam persaingan yang semakin tajam dalam memperebutkan ceruk pasar yang semakin berkembang. Riset pasar tentu menjadi perhatian para pihak yang ingin mendapatkan pengakuan atas keberhasilan dari kinerja, terutama kinerja dalam bidang pemasaran dari sebuah perusahaan. Nah, tentu dengan riset pemasaran itu diperlukan sebuah pendekatan khusus atau teknik khusus agar dalam kegiatan riset pemasaran itu dapat menghasilkan berbagai formula yang bisa dijadikan acuan atau pedoman dalam menyusun kebijakan dalam rangka mengambil segala sikap untuk memenangkan pertarungan dalam dunia bisnis, dunia pemasaran yang penuh dengan dinamisasi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tentu ada beberapa teknik yang perlu dipahami oleh mereka-mereka atau kita-kita yang ingin terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam dunia pemasaran. Teknik yang pertama tentu dalam menyusun riset pemasaran adalah kita harus merumuskan permasalahan terlebih dahulu. Mengingat perumusan permasalahan ini menjadi awal atau tonggak dari dilakukannya sebuah riset pemasaran dengan prosesnya yang cukup panjang. Oleh karenanya mereka-mereka terutama para pengambil keputusan dalam bidang pemasaran harus memperhatikan betul bahwa permasalahan yang muncul itu perlu dirumuskan dengan begitu pendekatan ilmiahnya yang menjadi pokok persoalan, sehingga dengan pendekatan ilmiah ini pula akan dapat dihasilkan sebuah paradigma agar dalam proses pelaksanaan riset pemasaran ini juga akan berlangsung dengan wajar, hasil yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus transparan. Contoh dari perumusan permasalahan adalah jika dalam sebuah perusahaan itu menimbulkan atau menemukan permasalahan, misalnya berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan promosi? Berapa jumlah biaya yang harus dilakukan untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan periklanan dan sebagainya. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut bisa diambil sebuah perumusan masalah seperti bagaimana cara mengetahui besarnya biaya promosi. Ini tentu memerlukan pendekatan khusus sehingga nantinya dengan dirumuskannya permasalahan yang telah ditemukan, maka akan ditemukan sebuah angka yang mendekati kenyataan sesuai dengan permintaan pasar.
Oleh karenanya, dengan perumusan permasalahan yang tepat, maka para pengambil keputusan dalam bidang pemasaran akan lebih dimudahkan dalam hal dia harus memutuskan berapa besaran biaya, berapa besaran angka-angka yang harus dipatuhi, yang harus digelontorkan oleh mereka-mereka untuk dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan di bidang yang berhubungan marketing. Kemudian teknik berikutnya dalam menentukan teknik riset pemasaran adalah kita harus menentukan desain riset. Tentu yang namanya desain itu penting sekali, mengingat yang namanya desain itu merupakan prosedur atau cara bagaimana misalnya data itu harus diambil. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana hipotesis itu harus diuji sampai pada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan konsumen atau calon konsumen. Sebagai contoh dari pendekatan secara langsung kepada konsumen adalah dengan disebarkannya kuesioner. Artinya apa? Bahwa mereka-mereka yang sedang melakukan proses riset pemasaran harus mendapatkan data yang bersifat valid, di mana data-data tersebut akan didapatkan tentunya yang paling valid adalah dari mereka yang betul-betul menjadi pengguna atau pembeli atau calon pengguna dan pembeli dari produk-produk yang akan kita hasilkan. Kemudian langkah ketiga adalah kita harus menentukan bagaimana metode mengumpulkan datanya. Dalam hal ini tentu kita juga sudah paham betul bahwa data dalam hal riset ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu data primer atau yang kedua data sekunder. Untuk data primer merupakan data yang dalam pencapaiannya atau pencariannya itu dilakukan atau bersumber langsung dari lapangan. Tentu dalam hal ini yang dimaksud dengan lapangan adalah konsumen atau calon konsumen. Oleh karena itu perlu dipahami betul bahwa data primer ini karena bersentuhan langsung dengan konsumen atau calon konsumen, maka kuesioner ini atau yang menghasilkan data-data primer ini haruslah diuji validitasnya, kemudian reliabilitasnya seperti apa. Sehingga jawaban dari mereka yaitu konsumen atau calon konsumen dapat dipandang valid sehingga layak untuk diteruskan untuk dilakukannya langkah-langkah berikutnya dalam hal riset pemasaran. Oleh karenanya untuk menentukan data primer ini diperlukan perlakuan-perlakuan khusus, terutama orangnya yang akan menyebarkan kuesioner, kemudian yang menyusun kuesioner, dan mereka-mereka yang akan mengelompokkan atau memilah-milah hasil dari kuesioner adalah mereka-mereka yang benar-benar berkompeten dalam bidang statistik. Kemudian data berikutnya adalah data sekunder, di mana data ini sifatnya adalah sebagai data penunjang, di mana fungsinya adalah untuk memperkuat dari data-data primer. Data-data sekunder ini bisa berasal dari berbagai literasi, baik itu buku, kemudian
kemudian referensi, majalah, koran, dan sebagainya, atau bisa juga dari jurnal-jurnal yang ada di dalam dunia pendidikan formal maupun bisnis. Oleh karenanya, dengan data-data primer dan sekunder ini, maka akan didapatkan sebuah data yang mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya, tentu dari sisi ilmu statistik. Kemudian langkah berikutnya setelah pengumpulan datanya kita tentukan metodenya. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengambil sampel dari data. Dari pengambilan sampel ini tentu kita tujuannya adalah untuk mengambil data yang kita perlukan dari konsumen atau calon konsumen. Nah, untuk memperoleh berbagai data ini bisa juga dilakukan dengan berbagai teknik. Biasanya banyak para periset itu yang memakai teknik wawancara, kemudian ada juga yang memakai teknik observasi lapangan, kemudian juga yang terkenal adalah dengan kuesioner, dan kemudian yang terkenal adalah studi dokumen riset lain. Dari beberapa metode ini tentu ada beberapa yang memang menjadi ciri khas dari dunia pemasaran itu sendiri, terutama dalam hal wawancara, kemudian kuesioner. Ini menjadi bekal utama karena dengan metode ini, wawancara dan kuesioner ini akan didapatkan sebuah hasil komunikasi secara langsung dengan para pihak yang bersentuhan dengan tujuan kita melakukan riset. Oleh karenanya dengan teknik wawancara dan kuesioner atau teknik-teknik yang lain ini diperlukan sebuah kesepahaman dari mereka yang menyusun pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan, kemudian dengan para pihak yang menjadi tujuan atau dari mereka yang akan kita gali informasinya, sehingga kedua belah pihak memiliki visi yang sama, yaitu dalam rangka untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kualitas kebenarannya. Tentu dengan data-data yang valid akan didapatkan sebuah hasil riset yang juga hasilnya akan valid. Mengapa demikian? Karena dengan adanya hasil riset yang valid itulah, maka para pengambil keputusan memiliki daya dukung dan daya hukum yang memang kuat agar dia memiliki patokan atau landasan dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pemasaran. Oleh karenanya dengan pengambilan sampel ini tentu diharuskan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah. Ada banyak teori yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus mengambil sampel. Tentu dalam hal ini kita tidak akan membahas tentang berbagai teori tentang teknik pengambilan sampel karena akan kita bahas dalam kesempatan yang lain. Namun yang pasti adalah dalam mengambil sampel ini haruslah disertai dengan pendekatan-pendekatan yang dapat diterima oleh tentu ilmu statistik. Kemudian langkah kelima dari teknik riset pemasaran adalah kita harus menganalisis sekaligus menginterpretasi dari data yang telah kita dapatkan. Analisis dimaksud dapat saja dimulai dari kita mengumpulkan data, kemudian data setelah kita peroleh kita harus melakukan editing, kemudian setelah dilakukan editing kita lakukan coding, kemudian kita lanjutkan dengan mentabulasi dari data tersebut.
Kemudian dilanjutkan kembali dengan analisa yang bersifat statistik, dan setelah itu baru dilakukanlah interpretasi data. Tentu proses ini membutuhkan para pihak yang betul-betul berkompeten, terutama yang berkompeten dalam bidang statistika atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan statistik. Mengingat kalau ini dilakukan oleh mereka yang tidak berkompeten dalam bidang statistika, dikhawatirkan hasilnya nanti akan tidak maksimal. Mengingat jika hasil riset ini tidak betul-betul maksimal, nanti dalam pelaksanaannya bisa saja justru menimbulkan inefisiensi dari kegiatan pemasaran itu sendiri. Oleh karenanya, dengan berbagai proses yang cukup panjang ini diperlukan waktu yang cukup, sehingga para manajer terutama atau mereka yang ingin berwirausaha perlu memfokuskan dirinya untuk melakukan proses atau tahapan dari analisis dan interpretasi data ini. Mengingat tidak semua orang bisa melakukan proses ini, maka dalam setiap perusahaan bisa jadi mereka memanggil atau menggunakan para konsultan untuk melakukan sebuah proses riset yang mulai dari pengumpulan data tadi, bahkan dari perumusan masalah, kemudian sampai kepada interpretasi data. Oleh karenanya, dalam sebuah perusahaan sebaiknya dilakukanlah riset pemasaran dengan analisis yang tepat, karena dalam dunia statistika berbagai analisis itu tersedia, tentu dengan berbagai pendekatan-pendekatan ilmiah yang disesuaikan dengan dunia pemasaran. Karena itu, semua perusahaan sebaiknya dalam hal pembiayaan harusnya mengalokasikan dana khusus untuk ketersediaan dalam melakukan berbagai proses dari analisis dan interpretasi data sebagai bagian dari riset pemasaran. Kemudian setelah kita melakukan analisis dan interpretasi data, barulah kita menyusun laporan riset. Laporan riset ini biasanya tergolong atau dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama adalah hasil penelitian, kemudian berikutnya adalah simpulan. Ada pula yang menggabungkan 2 hal ini, hasil penelitian dan kesimpulan itu dijadikan satu, namun ada juga yang memisahkannya, dan ada juga yang isinya ditambah dengan rekomendasi. Tentu justru inilah yang paling penting. Ada 2 kelompok besar, yaitu hasil dari riset itu seperti apa, kemudian dengan hasil riset itu rekomendasi apa pula yang harus disampaikan kepada para pihak, terutama kepada para pihak yang berkaitan dengan divisi, dengan unit atau departemen bidang pemasaran. Tentu bidang pemasaran tidak boleh angkuh dalam tanda kutip dengan pendapatnya sendiri. Karena apa? Dengan penelitian, dengan riset yang sudah sedemikian panjangnya dalam prosesnya, tentu hasilnya akan jauh dapat lebih dipertanggungjawabkan dari hasil riset. Oleh karenanya para pihak perlu dipahamkan agar hasil riset itu bersifat membumi. Artinya apa? Bahwa hasil riset itu haruslah dijadikan sandaran utama dalam mengambil berbagai kebijakan, terutama berbagai kebijakan tentang pemasaran. Apakah pemasaran yang kemarin itu masih ada kekurangan? Kalau masih ada kekurangan, kekurangannya di mana? Kemudian kalau sudah ditemukan kekurangannya di mana, solusi untuk menutup kekurangan itu seperti apa? Kemudian kalau dalam hasil riset itu ditemukan kelebihan dari teknik pemasaran kita yang jauh lebih baik dari para pesaing kita,
tentu kita tidak boleh terlena dengan hasil-hasil yang telah melampaui dari para pesaing kita. Kita perlu terus memelihara yang namanya budaya inovasi. Mengapa? Karena dalam dunia pemasaran inovasi itu sifatnya wajib, bahkan tidak boleh ada kata berhenti, atau dalam istilahnya adalah never ending innovation. Demikian penjelasan kita tentang teknik riset pemasaran. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita, terutama dari para pelaku bisnis, para manajer, para pelaku bidang pemasaran. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di kesempatan yang lain dengan topik bahasan yang lain pula. Terima kasih. Jangan lupa setelah melihat tayangan ini, klik di tautan Anda tentang like, kemudian komentar Anda, kemudian di share, dan yang terakhir jangan lupa subscribe. Terima kasih.